Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan membahas tentang benua Afrika. Apa yang kalian ingat kalau mendengar kata benua Afrika? Mungkin akan teringat satwa liar seperti gajah, singa, atau mungkin penduduknya yang memiliki warna kulit hitam. Ya, jadi benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar, tapi karena sering disebut seperti itu, terutama dulu ketika dijajah oleh Perancis. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kamu harus bisa menunjukkan letak geografis benua Afrika. Kemudian yang kedua, menjelaskan kondisi geografis benua Afrika. Yang ketiga, menjelaskan pembagian region benua Afrika. Yang keempat, menunjukkan letak astronomis benua Afrika. Dan yang kelima, menjelaskan penduduk benua Afrika. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Sekarang kalian lihat pada layar ada peta atau gambar benua Afrika. Secara geografis, benua Afrika berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut. Di sisi sebelah utara, benua Afrika berbatasan dengan Laut Mediterania atau yang dikenal juga dengan nama Laut Tengah. Perhatikan pada peta di mana posisi Laut Mediterania. Yang kedua, berbatasan dengan Selat Gibraltar. Kemudian di sisi sebelah timur itu berbatasan dengan Laut Merah. Perhatikan di mana posisi Laut Merah. Nah, itu. Juga berbatasan dengan Teluk Aden atau Teluk Aden. Masih di sisi sebelah timur berbatasan juga dengan Samudra Hindia. Ya. Kemudian di sisi sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, ini benua Afrika secara geografis berbatasan dengan wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya, secara astronomis, benua Afrika itu terletak pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Perhatikan garis yang nampak pada peta untuk memahami letak astronomis. Nah, dari letak astronomis yang demikian akan berpengaruh terhadap iklim yang ada di benua Afrika. Sebagian wilayah benua Afrika itu beriklim tropis. Nih, perhatikan di peta wilayah-wilayah di benua Afrika yang beriklim tropis atau beriklim panas. Nah, karena posisi lintangnya yang demikian, ya, maka wilayah benua Afrika sekali lagi beriklim tropis, kecuali di sisi
atau zona paling utara maupun paling selatan itu memiliki iklim subtropis. Ya. Perhatikan pada peta. Kemudian selanjutnya akan saya jelaskan mengenai topografi yang menonjol di benua Afrika. Salah satu yang paling terkenal di benua Afrika dan merupakan sumber peradaban tertua di dunia adalah adanya Sungai Nil. Perhatikan pada gambar. Adalah satu dari sungai terpanjang di planet bumi. Ya, Sungai Nil mengalir sepanjang 6.650 km atau sekitar 4.132 mil. Ya, membelah tak kurang dari 9 negara yang dilalui, diantaranya Ethiopia, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan, Sudan Selatan, dan tentu saja Mesir. Ya, jadi merupakan sungai yang amat panjang dan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di benua Afrika sejak zaman prasejarah sampai sekarang. Kemudian yang kedua, di benua Afrika juga ada gunung yang cukup tinggi. Ya, perhatikan di peta, ada namanya Gunung Kilimanjaro atau dulu disebut Kaisar Wilhelm Spitz. Adalah gunung yang berada di timur laut Tanzania. Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi di dunia yang berdiri bebas, tingginya mencapai 4.600 meter bila diukur dari kaki gunung. Untuk informasi lebih banyak tentang Gunung Kilimanjaro, kalian bisa baca di sumber lain, tetapi di sini sudah saya sampaikan tentang ketinggian relatif, puncak, letak. Nah, letusan terakhir, ini letusan terakhir sudah terjadi cukup lama, antara 150.000 tahun yang lalu, atau bahkan ada yang mencatat 200.000 tahun yang lalu. Nih. Perhatikan gambarnya, posisinya, sehingga kamu akan lebih jelas. Nah, yang ketiga, di benua Afrika juga terdapat danau yang cukup besar yang disebut dengan nama Danau Victoria. Ya, Danau Victoria memiliki luas 68.870 km persegi. Membuat danau ini dinobatkan sebagai danau terbesar di benua Afrika. Ya, dan merupakan danau tropis terbesar di dunia. Dan danau air tawar kedua terbesar di dunia dalam luas permukaannya. Nah, danau ini merupakan sumber dari cabang terpanjang Sungai Nil. Nah, terletak di bagian barat Great Rift Valley. Kamu lihat di peta, itu ada tanda khusus untuk menunjukkan di mana letak Danau Victoria, atau juga dikenal dengan nama Victoria Nyanza, atau ada yang dikenal dalam bahasa Afrika Ukerewe. Nah, pada slide berikutnya saya tunjukkan mengenai pembagian region atau wilayah benua Afrika. Ya, benua Afrika dibagi menjadi 5 region atau 5 wilayah, atau ada juga yang menyebutnya 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Ya. Ini sudah saya tampilkan benua Afrika, pembagian regionnya dengan warna yang berbeda-beda. Silahkan diamati. Selanjutnya
tentang penduduk benua Afrika. Nah, tentang penduduk benua Afrika ini telah ditelaah oleh para ahli, antara lain yang cukup terkenal Charles Gabriel Seligman. Ya. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan benua Afrika yang kadang disebut sebagai benua hitam atau black continent, ternyata tak seluruhnya atau tidak seluruhnya penduduk Afrika itu berkulit hitam. Untuk mengetahui lebih jauh silahkan dilihat. Dari yang pertama, di benua Afrika itu ada penduduk yang masuk dalam ras Negroid. Ya. Mayoritas penduduk yang beras Negroid ini ada di selatan Sahara, dengan ciri-ciri rambut keriting, hidungnya pesek, bibirnya tebal. Orang Negro dari segi bahasa dibedakan menjadi Negro Sudan dan Negro Bantu. Kemudian yang kedua, ada ras yang masuk dalam Bushmanoid, yang memiliki ciri fisik kulitnya agak cenderung ke kuning-kuningan. Mereka ada di Afrika Timur dan Afrika Selatan. Nah, karena terdesak oleh orang-orang Negro dan lainnya, sekarang mereka tinggal di Kalahari dan pedalaman Afrika Timur. Kalian amati gambarnya, bedakan dengan yang pertama tadi, ras Negroid. Kemudian yang ketiga, ada ras Pygmoid, ya. Seperti Negro, tetapi bentuk tubuhnya lebih kecil atau lebih kerdil. Pada zaman dulu, pada zaman prasejarah, ras ini banyak bertempat tinggal di Afrika Timur dan Selatan. Nah, tetapi karena terus terdesak, sekarang posisinya berada di hutan Kongo sebagian besar. Yang keempat, ada ras Mongoloid, ya. Ciri-cirinya mirip dengan orang-orang Asia, ya. Seperti kita, ya, orang Asia. Mereka semula menetap di pantai Afrika Timur, tetapi sekarang terdesak dan tinggal kebanyakan ada di Pulau Madagaskar. Nah, yang terakhir, ternyata terdapat juga ras Kaukasoid yang memiliki ciri kulit putih, ya, hidungnya mancung, rambutnya ikal, tingginya sedang. Nah, mereka adalah orang-orang yang menetap di sebelah utara Sahara, termasuk orang-orang Arab. Demikian pertemuan pada hari ini, kita bahas tentang benua Afrika. Untuk lebih mendalami, kalian baca di buku paket, dan selanjutnya kerjakan lembar kerjanya di buku tulis masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.